Sahabat semuanya, jumpa lagi di channel saya Alhamdulillah Cinta. Saat ini saya ingin menyajikan tentang yang namanya suwu. Mungkin bagi sebagian kalian terdengar masih asingkah yang namanya suwu? Suwu tidak lain adalah suatu mantra atau jampi jus yang gitu. Kayak tapi ini bukan soal suwu yang apa ya. Jadi saya ingin membahas suwu yang manakah yang diperbolehkan dan suwu atau mantra yang manakah yang tidak diperbolehkan ya. Karena syirik di dalam Islam tentu sudah jelas sekali itu hukumnya haram ya, dan Allah sangat melaknat hal itu. Nah, yang di sini Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin menyampaikan Rabbi Israli Sadri wa Yasri Amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Jadi di sini saya ingin membahas tentang suwu yang diperbolehkan. Apakah kan kemarin lalu sebenarnya udah lama ingin saya upload video ini, cuman ada berbagai hal ya, karena ya kesibukan offline yang lain gitu kan ya. Jadi saya ingin menjelaskan bahwasanya suwu itu ada yang tidak diperbolehkan, ada yang diperbolehkan. Lalu bagaimanakah suwu yang haram itu? Kalian tahu kalau misalnya pergi ke dukun, di jampi-jampi ya, jampi-jampi atau mengucapkan mantra apa ya yang sadakin, iya kayak gitulah. Saya nggak ngerti gitu apa yang dibaca itu kayak, nah kalau mengandung apa setan dedemit ini itu suatu unsur yang mengundang datangnya jin ya. Intinya bekerja sama jin kafir yang menyesatkan manusia, tentu saja itu hukumnya syirik ya. Kalian datang ke dukun saja, belum bertanya saja ya, dukun maksudnya, atau orang pintar gitu ya. Nah, itu sudah menyalahi aturan ya, itu hukumnya dosa besar, dan bahkan 40 hari 40 malam sholat kalian tertolak. Maksudnya Allah tidak menerima sholatnya orang-orang yang melakukan hal itu. Namun bagi kalian yang belum tahu tentang hal ini, belum tahu tentang hadisnya tentang hal ini, bahwa itu nggak boleh, bahwa ternyata hukumnya seperti itu, jadi kalian cukup melakukan sholat taubat ya, karena kan nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu itu namanya la ba'sa, jadi nggak masalah gitu. Bukan berarti nggak masalah terus dilakukan lagi setelah tahu, setelah menonton channel saya, tapi ayo lebih hati-hati lagi, seperti itu ya. Nah, ini sangat menarik teman-teman ya. Jadi pada zamannya ini udah jelas ya, jadi tentang halal, haram, syirik dan enggak itu Allah menerangkan, menjelaskan sesuatu itu sangat detail sekali, sangat jelas ya. Jadi kalian tahu kalau sesuatu yang mengandung unsur dengan kata-kata syirik ya, berkata apa ya, kata-kata syirik itu menduakan Allah, minta pertolongan pada selain Allah, seperti itu. Jadi kayak mengundang jin gitu. Ikan ingsun apa, biasanya itu kan dalam bahasa Sangsekerta atau bahasa Jawa gitu kan, mantra-mantra kayak gitu kan. Itu jelas ya, saya di sini katakan itu syirik ya. Itu syirik dan itu tidak boleh gitu. Itu termasuk dosa ya, dosa besar ya. Dan bagaimana tentang suwu yang diperbolehkan? Nah, jadi gini teman-teman, di dalam hadis Sahih Bukhari ya, Nabi Muhammad di zaman beliau itu pernah ada seorang sahabat melaporkan bahwasanya Sunan Abu Daud ya, di hadis Sunan Abi Daud, jadi dari An Auf bin Malik qala kunna nazaki fil jahiliyah, di zaman jahiliyah, fakulna ya Rasulullah kaifa taro fi dzalika, faqala u'ridu alayya zaqakum la ba'sa. Ini ada tulisan la ba'sa bi bir birraqama lam takunna syirkan. Jadi seperti itu. Jadi artinya itu kayak gini.
Jadi di zaman jahiliyah ya, dari Auf bin Malik berkata bahwasanya kami mengobati penyakit dengan menggunakan suwu ya. Suwu itu kayak baca mantra-mantra ya, maksudnya kayak doa gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Baca Ummul Kitab. Ummul Kitab itu ibunya kitab adalah Al-Fatihah ya. Kalau kalian nggak tahu itu adalah Al-Fatihah. Alhamdulillah, dia membaca alhamdulillah sampai selesai, membacakan, terus mengobati penyakit dengan menggunakan suwu pada zaman jahiliyah. Lalu kami bertanya kepada Rasul, wahai Rasul ya Nabi Allah gitu kan, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda ya tentang hal tersebut? Rasulullah menjawab, hadapkanlah suwu kalian kepadaku. Maksudnya hadapkan ini tunjukkan atau coba baca suwu apa yang kalian bacakan, atau mantra atau kalimat apa yang kalian sebutkan tentang hal tersebut. Lalu sesungguhnya hal itu tidak membahayakan selama kalian tidak syirik, yaitu tidak menyekutukan Allah. Dikutip dalam Sunan Abi Daud juz 1 halaman 230. Seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi Nabi meminta coba sebutkan mantra apa yang kalian bacakan. Jadi harus jelas ya. Kalau bacaan kayak misalnya ruqyah, kalau ruqyah syar'i ya, karena ada ruqyah yang nggak syar'i juga ya, yang mungkin pakai raja-raja atau ke arah mana, itu tidak diperbolehkan seperti itu ya. Jadi kan untuk memisahkan antara hubungan suami istri, bikin cerai-berai dan lain sebagainya, itu sangat dilarang gitu ya, dilarang keras gitu. Jadi ketika itu minta dihadapkan apa yang dibaca. Nah, ketika diketahui dia hanya melafadzkan surat Al-Fatihah ya, ibu-ibunya kitab, dan juga beberapa surat pendek lainnya, maka Nabi Muhammad SAW menyatakan itu boleh di sini ya, nggak apa-apa. Kayak misalnya kalian punya anak gitu atau apa, membacakan di segelas air minum gitu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, membaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah lalu 3 surat ya, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas seperti itu misalnya ya. Lalu ditiupkan ke dalam gelas. Dibaca semua lalu ditiupkan ke dalam gelas. Ya Allah, dengan wasilah doa ini, terus minta mohon sama Allah, semoga kau sembuhkan, semoga kau sehatkan kami di dalam gelas itu, diludahi gitu. Diludah bukan ludah yang banyak ya. Ini di dalam hadis Sahih Bukhari juga ada ya. Jadi bukan ludah yang banyak air liur yang banyak, enggak. Jadi kita gini aja gitu gini nih. Hanya tempisan ini aja itu tempisan gini, bukan yang ada banyak ludahnya, enggak. Tuh gitu aja, itu kan sudah nyentuh ke air lalu diaduk, lalu terkadang ada diembunkan. Nah, itu diperbolehkan. Itu sunnah malah, dan itu bagus buat kesehatan seperti itu. Dan itu juga bisa termasuk tameng diri kita, termasuk memagari kita dari hal-hal yang negatif. Jadi seperti itu. Jadi biasanya anak-anak yang asrama, yang mondok biasanya tahu akan hal ini gitu ya. Kalau dia mengikuti yang namanya Quran dan hadis, mengkajinya dengan benar, insya Allah banyak yang tahu tentang hal itu. Nah, cuman yang dilarang dan gak diperbolehkan syirik yang mengandung kata atau makna-makna yang nggak jelas, yang minta perlindungan pada selain Allah, intinya seperti itu, maka hukumnya haram ya, tidak boleh gitu. Nah, jadi di sini sudah jelas ya teman-teman. Terus yang kedua, apakah meminta pengobatan dengan cara suwu? Dengan cara suwu terus meminta upah terhadap meminta imbalan gitu, minta imbalan terhadap pengobatan yang dilakukan, hukumnya bagaimana gitu. Ternyata hukumnya itu boleh ya teman-teman. Ini juga ada hadisnya. Saya akan mengutip hadis selanjutnya itu dari Sunan Abi Daud ya, yang mana saya langsung loncat ke artinya aja ya, gak usah panjang-panjang baca hadisnya. Jadi
intinya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya sekelompok sahabat Nabi berangkat melakukan suatu perjalanan. Mereka berhenti di perkampungan Arab. Jadi seperti itu. Ceritanya kayak gitu ya. Nah, selalu dari penduduk Arab tersebut itu berkata, sesungguhnya pemimpin kami disengat kalajengking gitu. Ada yang kesengat kalajengking seperti itu. Apa ada di antara kalian bisa memberikan yang bisa ngobati gitu kan, nanya gitu ke rombongannya Rasul. Seorang laki-laki dari sahabat itu menjawab, betul demi Allah, sesungguhnya kami bisa menyuwu. Menyuwu itu cara mengobati dengan kayak tadi, jampi-jampi bismillahirrahmanirrahim, membaca dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran, itu yang diperboleh. Jadi harus jelas ya yang dilafatkan, jangan sampai apa yang dibaca oleh penyuwu atau yang membacakan mantranya sampai kalian nggak tahu apa yang dibaca, itu sangat dilarang, itu dilarang ya. Kalau kalian nggak tahu, itu dilarang. Kenapa? Karena di dalam agama Islam itu harus jelas gitu. Jadi makanya kan tadi Nabi kan hadis sebelumnya kan, coba kalian tunjukkan padaku apa yang dibaca. Jadi ketika ditunjukkan maka Nabi memperbolehkan. Selama kalian tidak syirik la beksa, kan ada seperti itu, tidak apa gitu, tidak masalah gitu kan. Jadi lanjutkan. Tapi kalau itu mengandung unsur syirik, nah itu harus dikak. Jadi jangan sampai dilakukan lagi karena sudah jelas itu dosa. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya, kalau misalnya menyuwu ya maksudnya mendoakan orang lain gitu, meminta upah, meminta imbalan, apakah itu boleh? Alasan jawaban Nabi Muhammad SAW di hadis selanjutnya, dikutip dari hadis Sunan Abi Daud, itu boleh ya teman-teman, boleh. Nah, aku tidak akan mengobati sehingga kalian memberikan saya itu imbalan atau upah. Nah, bayarlah gaji tersebut dengan seekor kambing. Lalu satu kambing didatangkan. Laki-laki tersebut membaca surat Al-Fatihah, kemudian meniupkan ludahnya hingga pemimpin itu sembuh. Saking cepatnya, seperti orang yang terlepas dari tali serban. Maksudnya sembuh dengan semudah itu. Masya Allah, tabarakallah. Berarti doanya mujarab gitu ya. Ya, mungkin dia punya amalan tertentu. Intinya dekat sama Allah, seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu para sahabat berkata, bagilah upah tersebut. Lelaki tukang suwu berkata, jangan lakukan hal itu sehingga kita datang pada Rasulullah. Lalu Rasul bersabda, dari mana kalian tahu bahwa umul kitab bisa dipergunakan untuk menyuwu gitu. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, bagus, kalian bagilah dan aku minta bagian. Jadi Nabi Muhammad juga meminta bagian dari bagian upah tersebut, dari kambing tersebut. Maksudnya dimasak dan dimakan bersama, seperti itu. Jadi boleh seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau Sunan Abi Daud yang kan bukankah kan ada nih di halaman 3385 Sunan Abi Daud, bahwasanya Abdullah pernah mendengar bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya suwu, jimat, dan sihir adalah syirik. Nah, itu benar. Namun syuwu yang diperbolehkan itu adalah syuwu yang diperdengarkan ya. Perhatikan kalimat ini, diperdengarkan. Jadi kalimat yang diucapkan, kalimat yang dilafatkan buat suwu atau mantra yang dilafatkan itu enggak lain adalah ayat-ayat Al-Quran, lantunan Al-Quran atau ruqyah syariah, itu lantunan Al-Quran. Jangan sampai yang dibacakan itu tidak kedengaran dan kalian tidak tahu, itu salah. Itu dosa besar, karena itu kan ragu-ragu apa yang dia baca, kan seperti itu. Jadi itu harus jelas, harus diperdengarkan, orang di sekitar harus mendengarnya. Kalau yang ini kan ketika Nabi, apa yang kamu baca, dia menyebutkan Al-Fatihah ya. Dengan membaca Al-Fatihah, pemimpin yang kena kalajengking lalu ditiupkan ludahnya, ditaruhkan usapkan ke kakinya, Masya Allah, dengan izin Allah pemimpin tersebut sembuh dan kambing itu kan diberikan. Jadi maksudnya diberi imbalan atau diberi upah atas pengobatannya atau atas merukyahnya dan lain sebagainya, itu boleh ya. Ini dalilnya. Jadi jangan sampai kalian rukyah ini gitu, mencari
itu halal ya, itu boleh ya teman-teman. Jadi dibuat seperti itu, kalian ya apa ya, melafadzkan Al-Quran untuk menyembuhkan orang lain itu boleh. Jadi intinya boleh kalian mengambil upah dari hal tersebut. Nah, yang tidak diperbolehkan itu menjual agama dengan mengatasnamakan agama, dengan mengatasnamakan Al-Quran, kalian melakukan penipuan seperti itu nggak boleh ya. Seperti halnya kisahnya Walid, kalau kalian tahu, nah itu nauzubillah min dzalik. Jadi untuk menyembunyikan keburukannya ya, jadi dia itu ya kayak gitu ya, yang kalian tahu itu nyata. Dan nauzubillah, jadi kita harus apa ya, waspada, harus berlindung sama Allah. Jadi jangan sampai merasa aman ya, karena di zaman seperti ini, zaman yang nauzubillah gitu, dan kita harus banyak-banyak berdoa, minta perlindungan sama Allah, baik perlindungan untuk diri kita dan juga anak cucu kita, agar terlindungi dari yang namanya fitnah akhir zaman ya. Sahabat, mungkin seperti itu keterangan tentang suwu atau mantra yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, dan mengambil upah dari hal tersebut, melakukan menyembuhkan dengan suwu atau menyembuhkan dengan ruqyah syariah, asalkan ya itu bacaannya diperdengarkan dan kalian dengar sendiri itu adalah ayat-ayat Al-Quran, maka itu diperbolehkan. Dan jika meminta upah atau kalian memberikan imbalan, itu halal ya, boleh ya. Nabi Muhammad SAW di hadis yang saya jelaskan tadi, yaitu Sunan Nabi Daud ya, itu boleh. Jadi boleh. Yang nggak boleh itu yang berkaitan dengan syirik ya, kayak masang jimat dan lain sebagainya gitu, itu jangan sampai kayak gitu, itu syirik. Jadi bukan jimat yang ini, jimat perlindungan, jangan. Melindungi diri itu Allah. Jadi kalian bisa membacanya sendiri, membaca doa perlindungan pagi dan sore gitu, seperti halnya Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Jadi yang artinya itu dibaca 3 kali ya, pagi dan sore hari ya. Dimana ketika kalian membaca surat tersebut ya dengan Bismillahilladzi, dengan menyebut namanya Allah, Bismillahilladzi la yadurru, tidak ada yang bisa membahayakan, fis sama'i apa-apa yang ada di langit gitu ya, wal ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Jadi segala sesuatu yang datangnya dari langit, kayak misalnya panah atau apa, biasanya orang kan kalau melakukan santet dan lain sebagainya itu kan mendatangkan panahnya kan otomatis dari arah atas gitu ya. Fisami apa-apa yang ada di langit ya, apa itu meteor dan lain sebagainya ya. Pokoknya kalian dilindungi dan dijaga Allah. Dan juga apa-apa yang ada di bumi, banyak sekali, apa itu ular, kalajengking, atau mungkin orang-orang jahat dan lain sebagainya, kalian akan dilindungi. Fis sama'i wal ardi wala Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dan adapun Allah itu maha mengetahui gitu, wa huwas samiul alim. Seperti itu teman-teman ya. Ya semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat yang luar biasa untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera selalu.